Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qaidina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentunya bahagia ya. Dan selalu bahagia sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua untuk berjumpa dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, atas nikmat keimanan, nikmat Islam, kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kita ketemu di sesi yang ke-7 kalau tidak salah ya, di kajian pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad, bagaimana pendidikan anak di dalam Islam, yang ditulis oleh Abdullah Nasih Luan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemarin ada masukan dari Bapak Ibu semua supaya ditampilkan juga slide kitabnya supaya bisa membaca sama-sama. Tadi sudah saya minta, namun sepertinya belum siap untuk pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa ditampilkan sehingga semuanya bisa menyimak dan membaca bersama. Namun demikian, Bapak Ibu yang di rumah yang ingin melihat atau membuka file PDF-nya bisa dicari ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau mungkin nanti bisa di share ya link file PDF tersebut. Ya, mudah-mudahan panitia atau tim yang di sini bisa membantu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk di al-mabhath ats-tsani, di poin yang kedua atau pembahasan yang kedua terkait dengan apa yang dilakukan ketika putra putri kita lahir ke dunia ini ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang mencukur rambut ya, dan juga pembahasan yang lainnya. Nah, di kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan tasmiyatul maulud wa ahkamuha. Bagaimana memberi nama kepada putra-putri yang lahir ya. Wa ahkamuha juga hukum seputar memberikan nama ini. Karena memberikan nama ini juga ternyata memiliki dampak yang sangat penting juga ya, terkait dengan pendidikan atau bagaimana membangun akhlak, membangun karakter dan juga masa depan putra-putri yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita semua. Ya, karena nama itu adalah doa. Ya. Saya baca beberapa ahli psikologi mengatakan bahwa tentu banyak faktor yang mempengaruhi tentang kepribadian anak, tapi salah satunya adalah nama yang kita berikan.
Ya, jadi nama yang kita berikan itu ternyata memiliki pengaruh. Ya, di antaranya kata para ahli katakan bahwa nama itu akan membangun persepsi atau sikap orang lain kepada kita yang diberi nama atau anak yang diberi nama. Ya. Kalau namanya itu misalkan nama ya sebagai contoh sederhana lah, misalkan seseorang yang diberikan nama Arab, ya, dalam bahasa Arab, maka orang yang mendengar nama tersebut langsung akan terbayang di dalam benaknya, oh ini nama Islami, ini nama Arab, ya. Dalam sebuah penelitian juga katanya bahwa kenapa orang-orang begitu membenci, ya, atau tidak semua orang, tapi beberapa orang dalam penelitian ini nama-nama Arab, ya, dengan julukan teroris, ya, karena mereka mendengar orang-orang yang melakukan serangan WTC itu katanya adalah nama-nama yang berbau Arab, ya kan? Sehingga terbentuklah mindset di beberapa warga Amerika khususnya, ketika mendengar nama Islam itu ada rasa takut dan lain sebagainya. Ya. Dalam beberapa penelitian juga mereka mengatakan bahwa nama itu juga akan membentuk rasa percaya diri pada orang yang diberikan nama. Ya. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian nama ini sangat penting sehingga akan berpengaruh, akan berdampak kepada tumbuh kembangnya anak-anak kita, karena mereka akan bersosial dengan yang lainnya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah anak-anak kalian itu nama yang baik, nama yang indah, nama yang bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka dengan nama yang diberikan dan nama orang tua. Yeah. Jadi kalau kita punya anak dikasih nama Abdullah, maka Allah akan memanggil nama itu dengan nama Abdullah. Akan memanggil anak kita dengan nama Abdullah bin siapa? Kalau bapaknya Muhammad berarti Abdullah bin Muhammad. Ya, kalau nama bapaknya Ali, nama anaknya misalkan Hasan, berarti Allah akan memanggil Hasan bin Ali. Ya demikian juga, ya, ketika kita memberi nama anak kita dengan nama yang buruk katakanlah, ya, karena ada juga nama-nama yang memang di masa jahiliyah itu, misalkan ada namanya Huzn. Huzn itu artinya sedih, ya, yang nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah pernah mengganti nama-nama yang tidak bagus dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus. Karena ternyata dengan nama itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Min al-'adat al-ijtima'iyyah al-muttabi'ah anna al-mawlud hina yulad yakhtaru lahu abawahu isman yu'rafu bihi wa yatamayyazu ladal qasi waddani bisababihi. Ya, ini secara umum kebiasaan masyarakat memang ketika seorang anak lahir, ya, harus diberi nama, ya, supaya bisa membedakan anak ini dengan anak-anak yang lainnya dengan nama tersebut. Ya, wal Islam bitashri'ihi al-mutakamil i'tana bihadhihi adh-dhahirah wahtamma laha. Dan Islam memiliki perhatian khusus terkait dengan pemberian nama ini. Ya. Karena ternyata salah satu yang akan mempengaruhi proses pendidikan seorang anak itu salah satu adalah dari nama. Bukan hanya akan membentuk sebuah pribadi saja, tapi ternyata juga nama itu membentuk
eksistensi sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah umat. Ya. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nama yang paling Allah cintai itu adalah Abdullah, Abdurrahman, ya, atau nama para nabi seperti Muhammad, Ibrahim dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau umat ini memberikan nama sesuai dengan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terbentuk sebuah komunitas dengan nama-nama yang subhanallah, nama-nama para nabi, ya, nama-nama yang Allah sukai, yang Nabi sukai, ya. Dan nama itu juga secara tidak langsung akan membentuk, mengokohkan eksistensi kaum tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana uraian dari Abdullah Nasution terkait dengan hal tersebut. Dan wa wada'a minal ahkami ma yash'uru bi ahammiyatiha. Dan Islam juga meletakkan hukum-hukum terkait dengan pemberian nama tersebut, ya, bagaimana pentingnya pemberian nama kepada anak-anak kita, hatta ta'lam ummatul Islam, hatta ta'lam ummatul Islam, supaya umat Islam itu faham, tahu, ya, segala sesuatu, kullama yata'allaqu bil maulud, setiap sesuatu yang berkaitan dengan anak dan hal-hal yang lain, ya. Berikutnya ini beberapa poin yang beliau bahas. Yang pertama adalah kapan seorang anak itu, ya, kapan seorang anak yang lahir itu yusamma, diberi nama, ya. Ada beberapa hadis, ya, yang menyebutkan bahwa pemberian nama itu bisa di hari ke-7. Ya, ada juga hadis yang lain mengatakan, yang menyimpulkan bahwa pemberian nama itu bisa di hari ketika lahir. Ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Samurah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikah. Ya, artinya setiap anak yang lahir itu dia tergadai sampai dia menunaikan akikah atau dibayarnya dengan akikah. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi atau yaumu sabi'ihi. Disembelihkan untuk anak yang lahir itu di hari ke-7-nya. Ya, disembelihkan akikah. Wa yusamma, dan diberi nama fihi, di hari ke-7 itu. Ya, wa yuhlaqu ra'suhu, dan kemudian dicukur gundul atau dibotakin, ya, kepalanya. Ini sudah kita bahas kemarin. Dari hadis ini disimpulkan bahwa pemberian nama itu adalah di hari ke-7, di hari akikah. Ya. Di hari ke-7 atau di hari akikah. Bisa jadi akikahnya kan di hari ke-7, bisa jadi di hari ke-14. Ya, kelipatan 7 sebagaimana disunnahkan oleh para ulama seperti itu. Ya, berarti di hari ketika dia diberikan atau disembelihkan akikah. Dalam hadis yang lain, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal ibnu As-Sa'idi, ya, beliau berkata bahwasanya Sahal ini ata bil munzir, dia datang dengan bayinya yang namanya Al-Munzir. Sebenarnya waktu datang itu belum ada namanya, atau sudah ada namanya tapi namanya bukan Al-Munzir. Ya. Kepada Rasulullah SAW. Lalu si bayi ini diberikan kepada Rasulullah, ya, untuk digendong, dan oleh Rasulullah diambil kemudian diletakkan di pangkuan beliau. Lalu Rasulullah, ya, ngobrol gitu, ya, tentang tema yang lain, ya, sampai tidak terasa bahwasanya ayahnya dari Al-Munzir ini mengambil Al-Munzir dari pangkuan atau dari kaki Rasulullah SAW.
Ya. Setelah beberapa saat, ya, Rasulullah bertanya, "Aina sobi?" Anak tadi mana ya? Ya. Ternyata kata ayahnya, anak tadi sudah kami ambil dan sudah kami pulangkan ke ibunya. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Masmuhu, siapa namanya?" Faqala fulan. Namanya fulan. Ya, tidak disebutkan namanya siapa, tapi namanya fulan. Qala, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab atau bersabda, "La, namanya jangan itu. Ya, walakin ismuhu Al-Munzir." Kan tapi nama yang bayi tadi itu adalah Al-Munzir. Ya. Sehingga dari hadis ini atau ada satu hadis yang lain dari atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman Al-Mughirah, Ibnu Al-Mughirah dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wulidali al-lailah ghulamun fasammaituhu bismi Abi Ibrahim." Ya, kata Rasulullah, malam ini lahir seorang anak laki-laki, maka aku berikan nama dengan nama ayahku atau moyangku, yaitu Ibrahim. Dan kita tahu Rasulullah SAW memiliki putra yang bernama, atau salah satunya yang bernama Ibrahim. Dan itu Rasulullah SAW berikan namanya langsung di hari kelahirannya, di malam itu juga. Ya. Ini artinya berarti penamaan itu atau pemberian nama itu bisa di hari ke-7 di saat akikah, atau di hari ketika dia lahir. Bahkan kata beliau di sini, kesimpulan umumnya adalah al-amru yani sa'ah. Ya, maksudnya perkara ini memiliki keleluasaan. Mau diberi nama di hari ke-7 silahkan, di saat akikah silahkan, di hari pertama lahir langsung dikasih nama juga boleh. Bahkan ada juga yang memberi nama itu sebelum lahir. Ya. Masih dalam kandungan sudah dikasih nama. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang memberi nama saat mungkin baru nikah atau sebelum nikah. Nanti saya kalau punya nama, kalau saya punya bayi misalkan ya, belum nikah nih. Nanti kalau saya nikah, kemudian Allah takdirkan saya punya bayi, saya mau kasih nama ini. Saya mau kasih nama Umar. Ya, karena saya akan terkagum-kagum dengan keadilan daripada Umar, ketegasan daripada Umar. Nah, gitu misalkan contoh. Sehingga begitu Allah takdirkan dia menikah, takdirkan punya seorang anak laki-laki, dia kasih namanya Umar. Ya. Jadi pemberian nama secara umum silahkan mau hari ke-7, saat akikah, hari pertama lahir, atau sebelum lahir, itu semuanya adalah hal yang dibolehkan. Yang berikutnya, ma yustahabbu minal asma wa ma yukrah. Kita sebagai orang tua ya, harus tahu nama apa saja yang memang disukai atau disunnahkan ya, dan harus tahu juga nama-nama yang Rasulullah melarangnya atau Rasulullah tidak menyukainya untuk diberikan nama-nama tersebut. Ya. Jadi ternyata pemberian nama itu juga harus sesuai dengan visi misi keluarga. Ya. Harus sesuai dengan tujuan bahwa kita ini ingin punya keturunan seperti apa, karakter seperti apa yang kita inginkan, gitu kan? Ya. Karena sekali lagi nama ini sangat penting. Inna mimma yajibu an yahtamma bihil murabbi 'inda tasmiyatil walad an yanqilahu minal asma'i ahsanaha wa ajmalaha. Sungguhnya di antara yang harus diperhatikan oleh seorang ibu, seorang ayah terutama. Ya, karena kewajiban pemberian nama itu kalau ternyata berselisih suami dan istri, ya, itu yang hak utamanya adalah ayah. Ya, nanti akan dibahas juga oleh beliau di tema berikut. An yantaqi lahu, ya, hendaklah seorang murabbi, seorang ayah, yaitu memberi nama harus dipilih ahsanah, yang terbaik, nama yang indah, wa ajmalaha, nama yang sangat-sangat baik. Ya, ahsanah yang baik, ajmalaha yang nama yang paling indah. Sebagaimana
ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hadda alaihi wa amara bi, dan Nabi menganjurkan, Nabi memotivasi setiap umatnya, memerintahkan umatnya untuk memberikan nama anak-anaknya dengan nama yang terbaik, dengan nama yang paling indah. Faqad rawa Abu Dawud bi isnadin hasanin an Abi Darda. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang baik dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Ya, ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil bi asma'ikum, dengan nama kalian, wa bi asma'i abaikum, dan dengan nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama-nama kalian. Ya. Mau nggak kita kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan panggilan yang buruk? Ya, wahai si zalim. Tentu semua kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang baik, maka berikanlah nama yang baik. Ya. Diberikan nama Abdullah, berikan nama Muhammad. Ya, itu kan nama-nama yang paling dicintai, disukai. Ya, atau nama Hasan, ya, berikan nama para nabi misalkan, dan seterusnya. Warawa Muslimun fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya, ya, hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, ini anjuran atau dorongan, ya, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nama-nama yang terbaik, nama-nama yang Allah cintai. Bukan berarti nama-nama yang lain tidak Allah cintai. Ya, tapi Allah lebih senang, lebih suka dengan nama-nama ini. Ya. Bukan berarti dengan nama-nama yang lain tidak boleh. Ya. Boleh saja selama nama itu adalah nama yang indah, nama yang baik. Ya. Kama alaihi an yujannibah an yajtanibah, ya, al-ism al-qabih, al-ism al-qabiha alladhi yamassu karamatahu. Hendak juga seseorang atau orang tua itu menghindari nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk. Ya. Sehingga ini bisa menjatuhkan kehormatan orang yang kita beri nama. Ya. Wa yakunu mudda'atun lil istihza'i bihi wasukhriyati alaihi. Sehingga dengan nama yang jelek tersebut, ya, menjadi olok-olokan, ya, menjadi ejekan, menjadi hinaan, ya, membuat orang yang memanggil nama dia, ya, itu mengolok-oloknya, ya, atau mengejeknya dengan nama tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yughayyirul ismal qabih. Rasulullah SAW pernah merubah nama-nama yang buruk. Ya. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar meriwayatkan, anna ibnatan li Umar kana yuqalu laha Asiyah. Jadi Umar punya anak perempuan namanya Asiyah. Bukan Asiyah, ya, tapi Asiyah. Ain, alif, shad, ya, ta. Asiyah. Yang artinya yang bermaksiat. Ya, ini kan nama yang jelek banget. Masa namanya yang bermaksiat? Kalau Asiyah itu bagus. Ya, tapi kalau
Asiyah, ain alif shad ya ta, itu nama yang buruk. Fasammaha Rasulullah, maka dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dinamai dengan nama Jamilah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menyukai nama-nama yang buruk. Selain itu juga nama yang buruk itu akan membentuk karakternya. Ya. Orang juga akan memanggil ya Asiyah, wahai orang yang bermaksiat, kan gitu. Ya. Sehingga bisa jadi lama kelamaan akan membentuk pola pikirnya, akan terekam di otak alam bawah sadarnya, lalu membentuk karakter, membentuk dan lain sebagainya. Qala Abu Dawud, ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismal Asi wa Aziz wa Utlah wa Syaitan wal Hakam wa Ghurab wa Habab. Ya. Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW merubah nama-nama Al-Asi. Sama, kalau Asiyah itu untuk perempuan, Al-Asi itu untuk laki-laki. Wa Aziz, ya, Rasulullah merubah nama Aziz. Ya, ada nama orang namanya Aziz. Kalau Abdul Aziz boleh, tapi kalau namanya Aziz itu nggak boleh. Ya. Wa Utlah, ya, Utlah itu ain ta lam ta, itu nama yang buruk juga. Ya, di sini artinya Utlah itu al-ashiddah wal ghilzah. Mungkin maknanya itu orang yang pemarah, ya. Orang yang keras. Wa syaitan, ya. Ada orang namanya syaitan dirubah oleh Nabi. Ada namanya al-Hakam. Ini sama dengan Aziz, itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa Ghurab, ya, ada seorang namanya Ghurab. Ghurab itu artinya burung gagak. Ya, dirubah oleh Nabi. Wa Habab, Habab itu ular atau salah satu jenis ular, Habab. Itu dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa samma Harban Salman. Ada seorang namanya Harb, Allah ganti namanya jadi Sal atau Salim, ya, atau Salman. Ya, Salm yang artinya adalah damai. Harb artinya perang. Ada seorang namanya Harb, artinya perang. Rasulullah ganti dengan Salm, artinya damai. Ada orang namanya Al-Muttaji'. Ada seorang namanya Al-Muttaji'. Al-Muttaji' itu adalah orang yang rebahan. Ya, rebahan mulu berarti kan? Ya, tidur mulu, ya, berbaring terus. Rasulullah ganti dengan nama Al-Mumba'its, yang selalu semangat, selalu bangkit. Ya. Rasulullah merubah nama Bani Az-Zanyah, ya, dengan Bani Ar-Rushdah atau Ar-Rishdah. Ya, sama itu. Az-Zanyah itu makna yang buruk juga. Sama Bani Al-Mughwiyah, ya. Rasulullah merubah nama Bani Mughwiyah dengan Bani Rishdah, sama dengan yang tadi, ya. Mughwiyah itu namanya buruk juga. Ya. Qala Abu Dawud taraktu asanidaha ikhtisaran. Kata Abu Dawud yang meriwayatkan ini, ya, sengaja aku ringkas sehingga aku tidak sebutkan satu persatu sanad-sanadnya. Kama alaihi, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bunda, para ayah, ya, yang dimuliakan Allah. Kama alaihi an yujannibahu al-asma allati laha ishtiqaqun min kalimatin fiha tasya'um hatta yaslamul walad min musibati hadhihi tasmiyah wa sya'umiha atau wa syu'miha. Hendaklah kita menjauhi nama-nama yang memiliki makna yang buruk, gitu ya, memiliki makna yang jelek atau memiliki makna yang melemahkan, merendahkan, ya, supaya anak ini
terhindar atau selamat dari musibah-musibah, kejadian-kejadian yang bisa jadi salah satunya adalah faktor daripada nama yang buruk tersebut. Ya. Kok bisa ya? Ya karena ini tentu bukan hanya sekedar wacana, tapi diambil dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara kajian psikologis juga bisa dibuktikan bahwa nama itu memiliki pengaruh dampak yang sangat luar biasa. Saya ketika orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita, ya, mengganti nama anak-anaknya dikarenakan faktor kok anak saya kok sakit-sakit terus, diganti namanya, ya. Dan umumnya setelah diganti nama itu berubah gitu, karakternya berubah, yang tadinya sakit-sakitan jadi semangat dan lain sebagainya. Ya. Awalnya saya secara pribadi kurang percaya, tapi setelah membaca kajian ini, ya beberapa hadis Nabi SAW, bisa jadi ada betulnya juga. Bagaimana Rasulullah SAW mengganti seorang yang namanya Huzn, ya, Huzn itu artinya sedih, diganti dengan nama yang lain, ya, yang nanti kita lihat ternyata itu berpengaruh juga terhadap kondisi psikologis orang yang diberi nama tersebut. Ya, bisa jadi mungkin, ya, dia sakit-sakitan karena mungkin namanya itu membuat fisiknya merespon dengan respon yang sesuai dengan namanya. Ya. Ketika namanya dirubah, dia mendapatkan panggilan-panggilan nama yang baru, sehingga ada respon yang baru, ada semangat yang baru. Wallahu a'lam. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Sa'id Ibnul Musayyib dari ayahnya, dari kakeknya, ya, berkata, ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi kakeknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah bertanya, masmuka? Siapa namamu? Qultu, ya, kakeknya mengatakan, namaku Hazn. Nama saya Hazn atau Husn. Nama saya adalah Hazn. Hazn itu artinya sedih. Ya. Jadi namanya siapa? Namanya sedih. Wahai si sedih, ya, kan gitu. Pasti orang akan memanggil dengan panggilan tersebut. Faqala anta Sahl. Kata Nabi, mulai sekarang namamu bukan lagi Hazn atau sedih, tapi namamu adalah Sahl. Sahl artinya mudah. Ya, orang yang selalu diberikan kemudahan, mungkin begitu kan doanya, ya, atau tafaulannya seperti itu, sehingga Nabi merubah nama kamu sekarang adalah Sahl. Tapi orang ini, ya, orang ini mengatakan la ughayyiru isman sammanihi abi. Wahai Rasulullah, aku tidak akan merubah nama yang sudah diberikan oleh bapakku. Qala Ibnul Musayyib, maka yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sa'id Ibnul Musayyib, berarti cucunya, ya. Dia melihat bagaimana kondisi keluarganya. Famazalat tilkal hazunah atau huzunah fima ba'd. Ternyata kesedihan yang menimpa keluarga kakaknya itu terus menerus terjadi selama hidupnya. Ya, boleh dikatakan mungkin mayoritas hidupnya itu dipenuhi dengan al-huzn. Ya, padahal Nabi SAW sudah menganjurkan untuk mengganti namanya dengan Sahl, tapi dia tidak mau. Dan lihatlah dampaknya, lihatlah pengaruhnya. Ya, ternyata nama itu berpengaruh kepada orang yang diberi nama. Ya, maka hati-hatilah kita sebagai orang tua memberi nama yang baik, nama yang indah, ya, nama yang ketika orang memanggil itu akan membuat anak yang kita beri nama itu punya semangat, ya, percaya diri dan seterusnya. Imam Malik dalam Muwatta'nya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, ya, bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
bertanya kepada seseorang. Ya. Imam Malik meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seseorang, "Mas muka?" Ya, "Wahai fulan, siapa namamu?" Qala Jamrah. Ya, orang yang ditanya oleh Umar menjawab, "Nama saya Jamrah." Bapak Ibu tahu Jamrah? Jamrah itu adalah bara api atau ya sejenis batu yang dipanaskan memerah. Nah, itu namanya Jamrah. Cek orang Sunda nama rohak. Rohaknya ini Jamrah. Jadi namanya Jamrah. Dengar namanya aja udah panas gitu ya. Qala ibnu man. Umar bertanya lagi, "Kamu anak siapa?" Ya, dia mengatakan Ibnu Syihab. Ya. Saya anaknya Syihab atau Syahab. Syihab itu artinya adalah kobaran api. Jadi anaknya bernama bara api, bapaknya bernama kobaran api. Qala mimman, kamu dari golongan mana? Dari kabilah mana? Ya. Qala minal Haraqah. Ya, saya dari kabilah Al-Haraqah. Al-Haraqah itu artinya adalah kebakaran atau pembakaran. Ya. Jadi anaknya namanya bara api, bapaknya kobaran api. Ya, nama kabilahnya Al-Haraqah, yang terbakar. Lalu Umar bertanya lagi, "Aina maskanuka?" Kamu tinggal di mana? Qala bi harratin nar. Saya tinggal di harratin nar. Harratin nar itu, harrah itu artinya panas, nar itu artinya api. Jadi mungkin di titik panas api. Ini tinggal di sebuah daerah namanya harratun nar. Namanya titik panas api. Qala bi ayyatiha. Ya, Umar bertanya lagi, tepatnya di daerah apa? Qala bidzati lawa. Bidzatil lawa. Zat artinya yang memiliki, za ya. Karena lawa mungkin muannas, jadi zati lawa. Lawa artinya sama apa? Berkobar-kobar. Api yang berkobar-kobar. Jadi aku tinggal di zatil lawa, di api yang berkobar-kobar. Apa yang dikatakan oleh Umar? Adrik ahlaka. Ketahuilah keluargamu. Ya. Jadi Umar membaca dari namanya, nama keluarganya. Itu semuanya nama-nama yang panas, ya, terkait dengan api. Ya, sehingga Umar mengatakan faqad halaku wahtaraku. Sungguhnya keluarga kalian, ya, itu adalah keluarga yang celaka dan terbakar. Dan orang-orang atau yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fakana kama qala Umar radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi pada keluarga tersebut persis seperti yang dikatakan oleh Umar. Ya, mendapatkan kecelakaan atau bahaya yang berupa terbakar oleh api. Karena namanya itu sudah nama-nama yang membakar gitu. Namanya ya bara api, ya, dan seterusnya. Ini atau dari hadis ini kita menyimpulkan bahwa berilah nama-nama itu nama-nama yang jangan membahayakan atau memberikan rasa pesimis, melemahkan, ya, kayak tadi namanya sedih dan lain sebagainya. Kama alaihi an yujannibahu al-asma al-mukhtassah billah. Nah, ini juga orang tua, ayah bunda harus tahu, tidak boleh atau hendaklah seorang orang tua menjauhi nama-nama yang khusus, itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh memberikan nama dengan nama, misalkan siapa namanya Al-Ahad, namanya As-Samad, ya. Namanya siapa Al-Khaliq, namanya siapa Ar-Razzaq. Dan juga nama-nama yang lainnya yang nama tersebut adalah nama yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tadi kalau dia ditambahi dengan abdun sebelumnya. Nah, kalau itu adalah di antara nama-nama yang disukai oleh Allah. Ya, Abdullah,
Abdurrahman. Ya. Jangan dikasih nama Ar-Rahman, tapi Abdurrahman. Ya, jangan dikasih nama Rahim atau Aziz atau Razzaq, tapi namanya Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Razzaq. Ya, itu diantara nama-nama yang dianjurkan ya, oleh Allah dan Rasulnya. Qala Abu Dawud fi sunanihi, Abu Dawud dalam sunannya mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika itu datang seorang utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya. Nah, di antara mereka itu ada seseorang yang diberi julukan dengan julukan Abul Hakam. Ya, kanu yukinnunahu bi Abi Hakam. Fada'ahu Rasulullah. Jadi utusan yang bernama Abul Hakam ini dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha huwal hakam. Ya, Rasulullah lalu mengatakan kepada orang tersebut, kepada yang diberi nama Abul Hakam tadi, namanya aslinya bukan Abul Hakam, tapi orang-orang memanggilnya Abul Hakam. Maka Nabi mengatakan sungguhnya hakam itu kan artinya orang yang memutuskan perkara, ya, atau orang yang menjadi perantara memberikan keadilan untuk kedua belah pihak. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang memutuskan itu hanya Allah. Wa ilaihil hukum, dan hukum itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Falimatukanni Abul Hakam. Kenapa engkau dijuluki sebagai Abul Hakam? Faqala, maka orang ini mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Kata dia yang dijuluki Abul Hakam tadi, sungguhnya saya ini kalau orang-orang berselisih, ya, orang-orang pasti akan, kalau di antara kaum ada yang berselisih, maka mereka akan memanggilku, lalu aku memberikan keputusan dan kedua belah pihak ridho dengan keputusanku, sehingga aku dipanggil Abul Hakam. Nah, apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza. Tentu betapa baiknya apa yang kau lakukan, luar biasa. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Ya kan, kalau ada dua orang berselisih harus didamaikan, kan begitu. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya, kalau ada seorang mukmin yang berselisih, saling berperang, saling membunuh, ya maka harus didamaikan. Maka kata Nabi, betapa bagus apa yang kau lakukan. Fama laka minal walad. Ya, ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita. Ya. Kata Rasulullah kepada yang dijuluki Abul Hakam tadi, kamu punya anak berapa? Qala, dia mengatakan, saya punya anak pertama bernama Syuraih, yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Faqala, Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, faman akbaruhum, siapa di antara mereka yang paling besar? Qala Syuraih. Ya, dia menjawab yang paling besar namanya Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kata Nabi, kalau begitu namamu sekarang bukan Abul Hakam, tapi nama kamu adalah Abu Syuraih. Ya. Karena Hakam itu adalah nama Allah. Ya. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Hakam itu yang maha yang meleraikan, yang memberikan keputusan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Abu Syuraih. Nah, ini Syuraih ini tadi kata diambil dari anak pertama, nama anak pertama. Ya. Ini juga nanti akan ada pembahasan secara khusus terkait dengan kunyah. Ya, kunyah itu diambil dari atau panggilan yang diambil dari anak pertama yang paling besar. Ya, anak pertama itu yang paling besar itu adalah anak yang pertama. Seperti dalam hadis ini, anak pertamanya namanya Syuraih, maka dipanggil Abu Syuraih. Abu artinya bapak, Syuraih artinya adalah anak pertama yang tadi. Berarti kamu adalah bapaknya Syuraih. Nah, gitu ya. Saya punya anak pertama saya namanya Hamda. Ya, maka kunyah saya dipanggil Abu Hamda. Nah, gitu.
Ya, itu juga ada anjurannya dan ada sisi nilai tarbiyahnya, ada sisi nilai positif, sisi nilai pendidikannya yang sangat luar biasa. Sungguh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali contoh-contoh teladan-teladan yang bisa kita ambil. Warawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang paling Allah benci dan orang yang paling jelek di hari kiamat nanti adalah rajulun tasamma atau tusamma malikal amlak. Seseorang yang diberi nama dengan nama Malikal Amlak atau Malikul Amlak. Malikul Amlak itu artinya apa? Secara bahasa artinya Malik itu artinya adalah raja. Amlak, raja-raja. Berarti raja di raja gitu ya. Ya, siapa namanya? Raja di raja. Itu Allah paling benci, paling murka ya dengan nama tersebut di hari kiamat. Kenapa alasannya? La mulka illallah. Tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para raja itu ya dengan panggilan wahai raja-raja dunia. Akan dipanggil di hari kiamat, di mana hari kiamat itu adalah tidak ada raja kecuali Allah Malik Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pemberian nama ini, ya juga alaihi an yujannibahu al asma allati fiha yumnun aw tafaulun hatta la yahsul kadir inda munadatihim wa hum ghaibuna bilafzi la. Juga hendaknya seorang orang tua ketika ingin memberikan nama kepada anaknya, ya, untuk menghindari nama yang di dalamnya itu ada makna yumnun, yang yumnun itu pemberian, atau tafaul. Tafaul itu harapan lah, katakan begitu ya. Apa alasannya? Ya, di sini dikatakan hatta la yahsul kadir inda munadatihim, supaya tidak menjadi rusak ketika dipanggil atau terjadi dialog ya, yang jawabannya itu membuat makna yang tidak baik, makna yang negatif. Ya. Contohnya kat tasmiyah bi aflah. Sehingga contohnya pemberian nama dengan nama aflah, atau nama Nafi', atau nama Rabah, atau nama Yasar. Aflah itu artinya bahagia, Nafi' bermanfaat, Warabah yang beruntung, wa Yasar yang dimudahkan atau yang mudah. Ya, mungkin kita mendengarnya ini kan nama-nama bagus ya, nama-nama baik gitu ya. Namanya siapa? Aflah, namanya Nafi', namanya Rabah, namanya Yasar, kan baik. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah ketika terjadi dialog atau panggilan, ya, lalu di jawabannya itu ada sesuatu yang atau ada makna yang kurang pas atau makna yang tidak baik. Coba kita lihat hadisnya ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul kalam ilallahi arba'. Perkataan yang paling Allah cintai itu ada 4. Ya, yang pertama subhanallah, walhamdulillah, yang kedua wala ilaha illallah, yang ketiga wallahu akbar, dan yang keempat adalah Allahu akbar. Lalu kata Nabi, la tusammayanna ghulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflaha. Kata Nabi, janganlah kamu namai anak-anak kamu itu dengan nama Yasar, atau dengan nama Robah, atau dengan nama Najih. Najih itu artinya orang yang sukses atau yang lulus.
wala aflah, jangan dikasih nama dengan nama aflah yang aflah itu beruntung, bahagia. Fa innaka taqul. Nah, ini alasannya nih kata Nabi SAW, karena sesungguhnya jika kamu bertanya athamma huwa, ya, jika kamu misalkan atau seseorang bertanya kepada orang yang bernama, misalkan yang bernama Najih. Najih itu artinya tadi apa? Sukses. Ya. Fala yakun. Ya. Pertanyaannya itu misalkan athamma huwa, apakah Najih ada? Berarti kan kalau secara bahasa kitanya, apakah si sukses ada? Ya, apakah sukses ada? Nah, gitu kan. Ternyata fala yakun, orangnya nggak ada, maka dia pasti akan menjawab la. Sehingga di sini yang menjadi alasan Nabi apa? Ya. Kalau seseorang tadi yang bernama sukses ditanya ada atau tidak, ya kan? Sukses ada enggak? Lalu dijawab tidak ada. Berarti sukses itu enggak ada sukses. Gitu ya. Jadi perkataan itu yang mungkin atau dari jawaban itulah yang dihindari, yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Robah itu artinya yang beruntung. Robah. Ya. Apakah beruntung ada? Tidak ada. Oh, tidak ada beruntung. Beruntung itu tidak ada. Mungkin itu alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hindari nama-nama yang tadi. Innamahunna arba, fala tazidunna. Ya, yang 4 ini, ya, jangan engkau tambahkan. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Majah, ya, sama sebenarnya mah. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang kami an nusamma raqiqana, ya, untuk menamai hamba sahaya kami, ya, dengan nama-nama Aflah, Nafi', Arabah dan Yasar. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari betapa di dalam nama itu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ya, ya, kadang-kadang saya sendiri, ya, sebagai orang tua, ya, baru gitu ya, baru sadar ketika membaca kitab ini ternyata betapa pentingnya kita memberikan nama untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, kama alaihi an yujanniba wal asma al mu'abbadah li ghairillahi ka Abdul Uzza wa Abdul Ka'bah wa Abdul Nabi. Ya. Hindari juga nama-nama yang menunjukkan hamba selain Allah. Misalkan namanya Abdul Uzza. Ya, Uzza itu kan nama patung. Abdun artinya hamba, berarti hamba berhala kan gitu. Atau Abdul Ka'bah. Ada nama itu Abdul Nabi, hambanya Nabi, ya kan? Kalau hamba itu ya Allah, hamba Allah, Abdullah. Ya, dan juga yang lainnya. Ya, dan para ulama menyepakati bahwa nama-nama ini adalah nama-nama yang dilarang, nama-nama yang diharamkan. Ya. Abdul Syamsi, hamba matahari, atau Abdul Qamar, ya, hambanya bulan, atau Abdul Bahri, hambanya laut, yaitu nama-nama yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut tentang nama keluarganya, ya, seperti dalam perang Hunain, Rasulullah SAW pernah memanggil para sahabat dengan panggilan Anan Nabi la akdzib, saya adalah Nabi dan saya tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anak dari Abdul Muttalib. Muttalib itu apa? Kan gitu ya. Ya, bukan nama-nama Allah. Ya. Ini dijelaskan oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu menyebutkan nama Abdul Muttalib laisa min babit tasmiyah. Bukan sedang menyebutkan atau sedang menamai seseorang.
tapi sedang menyebutkan nama yang masyhur, yang dikenal oleh semua orang saat genting tersebut, saat perang Hunain. Ya. Wa innama huwa min babil ikhbar. Itu hanya tujuannya adalah memberitahu. Pemberitahuan, karena kalau disebutkan nama yang lain tentu juga mereka belum tentu paham. Sementara dalam kondisi genting itu membutuhkan respon yang sangat cepat, ya, terkait dengan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ayah juga seorang ibu atau kita sebagai orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anak kita, an yujannibahu al-asma allati fiha tamayyu' wa tashabbuh wa gharam. Hendaklah menghindari nama-nama yang tamayyu'. Ya, tamayyu' itu nama-nama yang apa ya? Mungkin bahasa kitanya lembek, ya. Kalau laki-laki itu ya harus nama-nama yang kelaki-lakian, jangan nama-nama yang kemayu gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin kita pernah mendengar namanya laki-laki, tapi namanya itu nama yang sering dipakai oleh nama perempuan, ya. Dan di beberapa kawan saya secara ya saya memperhatikan, ya, ada nama yang saya mungkin tidak bisa menyebutkan namanya, ya. Tapi nama tersebut itu konotasinya adalah perempuan gitu. Dan ternyata sikapnya juga sangat lembek. Jadi lebih dekat ke sikap-sikap perempuan. Ya. Jadi nama itu penting juga. Jadi berikan nama yang mempertegas jati dirinya. Ya, laki-laki ya berikan nama yang kelaki-lakian. Perempuan berikan nama-nama yang sesuai. Wa tashabbuh, juga hindari nama-nama yang menyerupai. Maksudnya tadi menyerupai, mungkin menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, atau menyerupai orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Ya. Misalnya namanya Fir'aun. Atau namanya ya mungkin sekarang kan banyak orang-orang yang mengidolakan seseorang. Ya, kalau idola itu jelek, buruk, maka jangan diambil contoh-contoh namanya. Yang diambil itu adalah contoh-contoh orang-orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Walaupun ini juga kata para ulama, boleh kita memakai nama-nama orang yang sukses, tapi ahsannya pakai nama orang-orang sukses itu setelah orangnya tidak ada, setelah orangnya wafat. Ya, kenapa? Dia khawatirkan. Misalkan ada seorang, misalkan namanya Ahmad misalkan, ya, atau jangan Ahmad lah, namanya Fulan gitu ya, atau namanya A, nah, gitu kan. Si A ini sukses, oh luar biasa prestasinya, mungkin ibadahnya, akhlaknya, kesuksesan dunia akhiratnya, wah luar biasa. Kita punya anak, pingin seperti dia, orangnya masih hidup, saya mau kasih nama si Fulan, ya, supaya sama kayak dia. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan kan kita tidak tahu takdir akhir hayatnya. Kalau ternyata takdir akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan, si A ini meninggal dalam keadaan jelek, dalam keadaan su'ul khotimah, dan kita berlindung dari hal tersebut, ya. Lalu apa yang terjadi pada anak ini? Anak ini akan berkembang, ya, di lingkungannya yang kemudian pasti akan mencemoohnya. Kamu namanya si Fulan seperti yang kemarin mati begini, mati begitu, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau mau memakai nama orang-orang sukses, pakai setelah orangnya meninggal. Dan bagaimana dia meninggal? Ya. Tentu kalau ternyata meninggalnya su'ul khotimah, kita juga nggak bakalan mau makainya kan?
Ya, kalau ternyata meninggal dalam keadaan baik, tentu kita tafaulan ya, sebagai bentuk harapan dari mengambil nama tersebut itu boleh. Atau juga menghindari nama-nama yang maknanya itu gharam. Gharam itu bahasa lain daripada cinta. Kalau kita baca bukunya siapa, Ibnu Qayyim kalau tidak salah, ada 50 istilah cinta. Nah, di antara adalah gharam. Gharam itu mungkin bahasa kitanya apa? Mabuk cinta. Cinta yang sudah apa ya? Sudah membuat seseorang menjadi gila. Nah, itu gharam. Ya. Seperti namanya apa? Namanya Huyyam atau Hayyam. Ya. Atau namanya Haifa. Ini nama-nama yang tidak dianjurkan. Ya, karena terkesan atau memiliki makna yang tadi, tamayyu atau tashabbuh wa gharam. Haifa itu apa ya? Yang kurus. Wa nahad, sausan atau susan. Ternyata sausan itu artinya adalah bunga kangkung. Sausan. Wa mayadah, wa nariman ya. Wa ghadah. Itu nama-nama yang ya maknanya melemahkan ya. Bahkan di sini disebutkan ahlam. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ini saya hanya membacakan aja, namanya ahlam. Ya. Karena ahlam itu ya dia menunjukkan orang yang hidup ya mimpi aja gitu. Wa ma syabahahuma atau wa ma syabahaha, dan apa yang serupa dari nama-nama yang tadi. Limadza, ini pertanyaannya. Limadza. Ya. Kenapa untuk menghindari nama-nama yang tadi? Karena kata beliau, kata Abdullah Nasir Ulwan, hatta tatamayyaz ummatal Islam bi syakhsiyatiha. Ya, ternyata pemberian nama dengan nama-nama yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang laki-laki, ya, atau sebagai sesuai dengan karakternya, dengan jati dirinya, itu selain akan membangkitkan, akan membangun kepercayaan diri, akan membangun karakter orang yang punya nama tersebut, juga secara umum ini akan membentuk satu komunitas yang kemudian memiliki ciri khas khusus, ya, yaitu al-ummah al-islamiyah. Sebagai umat Islam harus punya syakhsiyah, harus punya jati diri yang berbeda dengan yang lainnya. Wa tu'raf bi khasaisiha wa dzatiyatiha. Sehingga dikenal dengan apa? Khasais itu dengan spesialisasi, dengan spesifikasinya, ya, karakternya, ya. Wa ma hadhil asma illa fuqdanun likayaniha. Kata beliau, nama-nama yang tadi, ya, nama-nama yang kemayu, nama-nama yang menyerupai laki-laki perempuan dan seterusnya, nama-nama yang cenderung seperti apa? Gharam itu yang menunjukkan rasa cinta yang berlebihan. Itu nama-nama tersebut pada akhirnya akan menjatuhkan, menghilangkan eksistensi umat tersebut. Ya, sehingga umat ini menjadi buyar. Nah, bahasa lain ambyar gitu ya. Ya, eksistensinya, karakternya, kekuatan komunitasnya itu jadi kabur, ya, sehingga pada akhirnya akan meruntuhkan maknawiyah kekuatan dalam dirinya pada umat tersebut. Ya, kekuatan spiritualnya tidak ada, seolah-olah hubungan umat ini dengan nabinya, dengan kitabnya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Sehingga sampailah kepada kelemahan-kelemahan yang membuat musuh-musuh itu sangat mudah untuk kemudian menguasai umat sebagaimana yang terjadi hari ini. Ya, itu yang disampaikan oleh beliau, dan beliau mengatakan wala haula wala quwata illa billah. Sehingga kata beliau wala ajaba an yahudda ar-rasul
Sehingga tidak heran kalau Nabi SAW mendorong, menganjurkan umatnya untuk memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi, dengan nama Abdullah, Abdurrahman, dan yang lainnya. Sehingga umat ini betul-betul terbangun kembali, terbentuk kembali karakteristiknya, kekhususannya, ya, sehingga layak untuk kemudian digelari sebagai umat, ya, yang terbaik, yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari Abu Wahab Al-Jashmi, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasammu bi asma'il anbiya, namailah anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi, wa habbul asma, dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah wa Abdurrahman, wa asdaquha, dan yang paling benar, yang paling jujur adalah Harith wa Hammam. Ini diantara nama yang baik. Wa aqbahuha, dan yang terjelek, yang paling buruk adalah Harb, nama Harb atau nama Murrah. Harb artinya perang, Murrah artinya pahit, ya, namanya si pahit, ya, nanti hidupnya pahit terus. Ya. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah terkait dengan nama ini adalah tentang takniyah. Takniyah itu kunyah. Dan kunyah ini tidak harus diberikan kepada seorang yang sudah punya anak. Yang belum punya anak pun boleh untuk diberikan kunyah. Termasuk anak kecil boleh dipanggil dengan kunyah. Kunyah itu awal panggilannya adalah Abu. Seperti Abu Hurairah. Ya, emang Abu Hurairah itu anaknya Hurairah. Hurairah itu anaknya kucing. Ya, kucing yang, ya, kucing kesayangan, gitu kan. Tapi dipanggil Abu Hurairah. Abu Bakar, ya kan, namanya sebenarnya bukan berarti punya anak namanya Bakar, ya. Tapi itu adalah panggilan, dan panggilan seperti ini ternyata secara nilai tarbiyah, nilai pendidikan itu sangat baik. Ya, di antara kata beliau di sini, tanmiyatu syu'urit takrim wal ihtiram, menumbuhkan rasa kalau dia itu dihormati, dimuliakan. Rasulullah pernah memanggil anak kecil itu dengan panggilan Abu Umair. Abu Umair, padahal namanya bukan Abu Umair. Ya. Dan Nabi pernah memanggilnya, wahai Abu Umair, madza fa'alan Nughair. Ya. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Nughair itu julukan mainan burung yang dimiliki oleh anak ini, namanya Nughair. Dan Rasulullah manggil anak ini walaupun dia belum punya anak, ya namanya anak belum punya anak kan. Dia panggilnya Abu Umair. Sehingga anak ini merasa merasa disejajarkan dengan orang dewasa, dihormati gitu ya. Kemudian yang kedua, tanmiyatu syakhsiyatihi al-ijtimaiyah, menumbuhkan sikap sosialnya, ya, kepribadian sosialnya yang listisyarihi annahu balagha martabatal kibar, sehingga dia merasa kalau dia itu sudah mencapai strata dewasa walaupun dia masih kecil. Ini yang pernah saya sampaikan di awal-awal kajian, bahwa jangan pernah kita menganggap remeh anak-anak kecil sehingga kita mengatakan, dah kamu masih kecil, dah sana jangan ikut campur urusan orang tua. Ya, justru Rasulullah SAW itu membangun kekuatan jiwa seorang anak itu dengan bagaimana Rasulullah turun mensejajarkan diri dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa naik, ya, rasa kepercayaan dengan Rasulullah memanggil Abu Umair misalkan dengan panggilan yang sangat luar biasa. Kita juga boleh, ya, di antara kita memanggil dengan panggilan-panggilan seperti itu. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, belum nikah, belum punya anak, tapi kan dipanggil Abu Zakaria. Itu juga adalah salah satu kunyah yang disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antara hikmahnya atau manfaatnya yang lainnya adalah ta'widuhu adabul khitab lil kibar. Ya, untuk memberikan ta'dib itu mengajarkan tentang bagaimana berinteraksi dengan akhlak yang baik, ya, antara
seorang orang tua dengan anak dan anak kepada orang tua. Ya, waliman kana fi sinnihi minas sighar. Bagaimana seorang anak yang kecil kepada orang yang sudah tua. Artinya penghormatan itu dari kita dulu sebagai orang tua kepada anak, maka anak insya Allah akan mempelajari, akan mengikuti bagaimana menghormati yang dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu beberapa pembahasan terkait dengan bagaimana seseorang memberikan, atau seorang ayah, seorang bunda, ya, memberikan nama kepada anak-anak. Sebenarnya masih ada satu pembahasan terkait dengan siapa yang paling berhak untuk memberikan nama kalau ternyata ayah dan bundanya berselisih. Istrinya mau A, bapaknya maunya B, ya. Maka secara hukum Al-Quran dan Sunnahnya adalah yang berhak memberikan nama itu adalah, kalau terjadi perselisihan, ya, maka adalah ayahnya. Karena nasab itu disandarkan kepada laki-laki, ya, sebagaimana juga diperkuat dengan hadis Nabi, dengan ayat Al-Quran, ya. Allah SWT berfirman, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan panggilan atau dengan nisbat kepada bapaknya. Kemudian apakah boleh kita memberi nama anak kita dengan nama Muhammad dan atau dengan nama Al-Qasim? Sini ada terjadi perbedaan antara para ulama, terutama terkait dengan nama Al-Qasim. Kalau dengan nama Muhammad secara umum boleh, begitu juga Al-Qasim, ya, boleh, ya. Tapi lebih disunnahkan lagi setelah Rasulullah wafat, ya kan. Yang kedua, tidak menggabungkan antara nama Muhammad dengan Al-Qasim. Misalkan namanya Muhammad Al-Qasim, ya, ya diambil salah satu aja. Kalau enggak Muhammad namanya, atau namanya Muhammad, kalau Al-Qasim itu julukannya. Ya, secara umum boleh-boleh saja. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Ya, intinya memberi nama untuk anak itu juga memiliki sisi-sisi yang penting sekali terkait dengan bagaimana pendidikan, pertumbuhan, perkembangan anak-anak kita di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.